Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazara Nurazia dengan NIM akhir 122 dari kelas 2D. Dan di sini saya akan menjelaskan mata kuliah oceanografi, yaitu materinya tentang ekologi laut. Di sini langsung aja. Definisi yang pertama itu ada ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos berarti rumah atau tempat tinggal, logos itu yang berarti ilmu atau kajian. Jadi, ekologi secara harfiah berarti ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk hidup, yaitu lingkungan tempat mereka hidup dan berinteraksi. Lanjut, ekologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan bagaimana makhluk hidup saling berhubungan satu sama lain dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, yang kedua ini ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat luas dan menutupi sebagian besar permukaan bumi. Laut menjadi bagian dari sistem hidrosfer dan menghubungkan benua-benua di dunia. Air laut mengandung berbagai mineral, terutama garam atau natrium klorida, sehingga rasanya asin. Laut berperan penting dalam mengatur iklim, mendukung keanekaragaman hayati, serta menjadi sumber daya alam seperti ikan, garam, minyak bumi, dan jalur transportasi. Lanjut, di dasar permukaan ini ada neritik. Neritik itu cahaya matahari yang bisa menembus dasar atau mendukung fotosintesis. Kaya nutrisi karena dekat daratan dan banyak aliran sungai. Yang ketiga itu ada banyak organisme laut seperti plankton, ikan pelagis atau contohnya itu ada ikan kembung sama ikan sarden, dan predator seperti hiu dan lumba-lumba. Nah, lanjut sini ada oseanik. Oseanik dapat disebut sebagai lingkungan fotik, disfotik, sama afotik. Zona fotik ini adalah neritik terbakli nutrien, rendah salinitas konstan. Jadi salinitasnya itu konstan. Suhu permukaan menyesuaikan posisi lintang. Yang kedua ini ada zona disfotik, sekitarnya kurang 1%. Bakteri mengurai fitoplankton dan zooplankton yang mati dan tenggelam menghasilkan nutrien. Lanjut, yang ketiga itu ada afotik. Afotik itu temperatur sangat rendah, tekanan sangat tinggi tanpa sinar matahari. Jadi zona afotik itu dingin. Lanjut, pembagian habitat laut menurut kedalaman penetrasi cahaya. Yang pertama ini tadi ada zona fotik atau photic zone. Photic zone ini masih mendapatkan cahaya matahari sehingga memungkinkan terjadinya fotosintesis. Kedalamannya itu dari permukaan hingga 200 meter. Ciri-cirinya itu ada banyak plankton, fitoplankton, dan ganggang. Terus dihuni oleh ikan seperti penyu, ubur-ubur, dan organisme fotosintetik. Terus yang ketiga itu ada suhu relatif lebih hangat. Nah, yang kedua itu ada zona disfotik atau despotic zone. Zona despotik adalah lapisan laut di mana cahaya matahari masih bisa menembus, tetapi tidak cukup kuat untuk mendukung fotosintesis. Kedalamannya itu sekitar 200 hingga 1000 meter. Ciri-cirinya itu yang pertama ada cahaya remang-remang, tidak cukup bagi tumbuhan laut untuk hidup. Yang kedua itu ada suhu lebih dingin dari zona di atasnya. Jadi suhunya lebih tinggi daripada fotik. Terus ada tekanan air mulai meningkat. Nah, yang ketiga ini yang terakhir ada zona afotik atau aphotic zone. Zona ini tidak mendapatkan cahaya matahari atau sangat gelap dan fotosintesis tidak bisa terjadi. Kedalamannya itu di bawah 200 meter hingga ke dasar laut. Ciri-cirinya itu tidak ada tumbuhan hijau, sama suhu dingin, tekanan sangat tinggi, dan banyak organisme bioluminescent. Lanjut, sini ada peran dan penghuni. Peran dari epipelagik atau fotik itu ada peran itu yaitu zona epipelagik adalah tempat utama produksi premier laut untuk melalui fotosintesis. Yang kedua itu ada tempat awal terbentuknya rantai makanan laut yang mendukung ekosistem laut secara keseluruhan. Nah, penghuninya di epipelagik itu yang pertama ada fitoplankton. Fitoplankton itu mikroorganisme tumbuhan seperti alga. Yang kedua itu ada zooplankton, hewan-hewan mikroskopis seperti kerikil atau copepoda yang memakan fitoplankton. Yang ketiga itu ada ikan pelagik seperti tuna, sarden, makarel, dan ikan terbang. Lanjut, peran dan penghuni dari mesopelagik atau despotik.
Perannya itu, zona mesopelagik adalah jembatan energi antara permukaan dan laut dalam. Yang kedua itu ada banyak penghuni zona ini naik ke permukaan saat malam hari untuk makan, lalu turun kembali membantu mengangkut karbon ke dalaman laut atau bagian dari biological carbon pump. Lanjut penghuni itu ada ikan mesopelagik. Itu biasanya memiliki mata besar, tubuh kecil, dan sering berwarna gelap atau transparan, dan banyak yang bisa mengeluarkan cahaya atau bioluminesensi dari organ khusus atau fotofar. Contohnya itu ada ikan lentera atau lanternfish, ikan naga, dragonfish, dan ikan hedgefish. Lanjut, di sini ada cumi-cumi juga. Beberapa spesies cumi-cumi hidup di zona ini dan menggunakan bioluminescensi untuk komunikasi, kamuflase, atau menarik mangsa. Lanjut, sini ada peran dan penghuni dari batiopelagik. Perannya itu menjaga keseimbangan ekosistem laut dalam sebagai predator dan pemakan bangkai. Yang kedua itu ada membantu mendaur ulang materi organik dari permukaan laut. Nah, di sini ada penghuninya, yaitu contohnya beradaptasi dengan bentuk tubuh unik, gigi besar, dan mulut besar. Contohnya itu ada ikan angler atau anglerfish, ikan gopher eel, dan ikan fangtooth. Lanjut, di sini ada klasifikasi organisme laut. Menurut cara hidupnya, yang pertama itu ada plankton. Plankton adalah makhluk hidup kecil yang hidup mengambang di air dan terbawa arus. Mereka tidak bisa berenang bebas. Contohnya itu adalah alga mikroskopis atau fitoplankton dan hewan kecil seperti larva udang atau zooplankton. Yang kedua ini ada bentos. Bentos adalah makhluk hidup yang hidup di dasar perairan seperti dasar laut, danau, atau sungai. Mereka bisa menempel atau hidup di dalam lumpur dan pasir. Yang ketiga ini ada nekton. Nekton adalah makhluk hidup yang bisa berenang bebas dan melawan arus air. Mereka biasanya berukuran lebih besar daripada si plankton. Nah, lanjut. Di sini ada strategi adaptasi ikan di zona pelagik dapat diketahui berdasarkan bentuk dan tubuh ekor. Yang pertama ini ada kecepatan ikan berenang tergantung dari panjang tubuh sama frekuensi gerakan dan aspek ratio sirip ekor. Yang kedua ini ada 3 cara dasar gerakan ikan, masing-masing teradaptasi pada cara hidup yang berbeda. Yang ketiga ini terdapat hubungan yang kuat antara keberhasilan bergerak. Nah, yang terakhir itu ada ekolokasi. Apa sih ekolokasi itu? Ekolokasi adalah sistem navigasi alami yang digunakan hewan untuk melihat dengan suara, tetapi bukan dengan mata. Teknik ini bekerja dengan cara mengirimkan suara, lalu menangkap pantulannya dari benda di sekitar. Nah, oke. Jadi di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan yang dari tadi itu adalah ekologi laut membahas hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan lautnya. Laut terbagi menjadi beberapa zona seperti tadi afotik, dispotik, sama fotik. Lanjut, berdasarkan kedalaman dan cahaya, masing-masing dihuni oleh organisme yang telah beradaptasi secara khusus. Organisme laut diklasifikasikan menurut cara hidupnya, seperti plankton yang mengambang, nekton yang berenang, dan bentos yang hidup di dasar. Laut berperan penting dalam ekosistem global sebagai sumber makanan, pengatur iklim, dan penyedia keanekaragaman hayati. Nah, sini sudah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.